Visi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 1,7 di 2023. Ekonomi kita naik turun, bahkan tidak sedikit banyak pengusaha, teman-teman kita bangkrut. Bukan hanya menggadaikan mobil, bahkan menjual rumah. Tetapi ASN fixed income, negara dalam kondisi tumbuh ekonominya, dalam turun, bangkrut, naik lagi, tidak ada pengurangan dan pemotongan gaji ASN. Itu artinya bahwa ASN mesti bersyukur dan kita mesti bekerja keras. Karena kita ini fixed income, dalam kondisi apapun negara kita, gaji dan tunjangan kita tidak berubah. Baik, saya hormati, oleh karena itu kita lihat, kita bersyukur karena dari G20 kita termasuk 5 negara yang terbaik dari berbagai kriteria. Mulai soal nilai tukar, indeks saham, kemudian kita lihat dari pertumbuhan dan seterusnya. Ini adalah berkat orkestrasi yang didorong oleh Bapak Presiden, yang kemudian juga dibantu oleh para ASN dari seluruh Indonesia. Bapak Presiden telah mengorkestrasi untuk mengurus inflasi, bukan lagi hanya urusan Menko Equin. Pak Mendagri sekarang setiap minggu Zoom dengan para bupati dan gubernur, ngecek satu-satu bagaimana pandangan inflasi di daerah. Karena Jakarta ini adalah agregat dari daerah. Maka kalau daerah kinerjanya bagus, maka portofolio Jakarta ini bagus. Oleh karena itu berkali-kali saya minta di dalam mendengar, merumuskan, tolong dengar daerah, dengar kabupaten, dengar provinsi. Karena mereka lah frontline pelayanan rakyat yang bisa dirasakan langsung oleh mereka. Maka ketika menyusun soal jabatan fungsional permen ini, saya minta juga mendengarkan kasus. Boleh saya hormati, kami langsung bahwa arahan Bapak Presiden jelas berkali-kali, tolong Pak Anas, birokrasi jangan jelimet, jangan ruwet. Beliau sering menyampaikan bagaimana birokrasi ini dampaknya terukur, outputnya jelas. Oleh karena itu Bapak Presiden saya hormati, sejak saya dilantik mendapatkan mandat dari Bapak Presiden, tema besar yang kami usung, kami bawa di kementerian ini adalah bergerak untuk reformasi berdampak. Kita ini sibuk siang malam di kantor, anak buah kita berangkat pagi sampai sore, bergelantungan naik bis, naik kereta. Kadang mereka lupa kita ingatkan, target yang harus dicapai apa. Minggu ini dampaknya apa untuk rakyat? Bulan ini hasilnya apa? Tahun ini dampaknya apa? Jangan-jangan kita hanya asik di hulu, tapi dampaknya tidak dirasakan oleh rakyat. Maka inilah atas saran Bapak Presiden, kita ingin bekerja bahwa birokrasi ini harus berdampak. 5 prioritas kerja Bapak Presiden, yang nomor 4 adalah salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini Bapak sekalian yang menjadi PR kami dan PR kita semua, dan ini tidak mudah. Karena ada banyak yang kami terima, setiap saya ke daerah, hampir semua mengeluh terkait dengan jabatan fungsional. Hampir banyak staf kita, anak-anak kita di berbagai daerah sibuk ngurus angka kredit. Betul nggak Pak sekalian? Ngurus angka kredit. Bahkan ada yang cuti 3 hari hanya untuk ngisi dupa. Minimal ada yang cuti sampai 7 hari ngisi dupa. Ada nggak ini? Waduh. Inilah yang kemudian membebani kami ketika jadi Menpan RB. Saya minta masukan dengan banyak pihak termasuk Pak Guyupan dan teman-teman, bagaimana segera membuat aturan yang tidak lagi menjadi beban bagi teman-teman, sehingga ke depan kita bisa segera melompat untuk mencapai reformasi birokrasi yang berdampak sebagaimana diharapkan oleh Bapak Presiden. Baik, saya hormati, insya Allah kita di 2050 termasuk negara yang akan masuk di 4 besar ekonomi dunia. Dari sini maka kita harus menyiapkan lahir batin. Maka kenapa Bapak Presiden sekarang ngejar stunting? Stunting ini ternyata kuncinya hanya ketika bayi di dalam kandungan dan di bawah 2 tahun. Kalau intervensi di atas 2 tahun, dampak di stuntingnya tidak terlalu berdampak. Maka waktu ini jadi penting. Maka sekarang saya minta Pak Erwan, mana Pak Erwan, untuk menilai RB-nya. Tidak lagi hanya digitalnya. Tidak hanya sistem, digital itu hanya instrumen. Nanti saya minta Pak Erwan cek, apakah Pemda dan gubernurnya ada nggak anggaran yang diperuntukkan untuk mengintervensi stunting. Langsung dicek, berapa untuk membeli protein. Jangan-jangan dia dibelikan roti apa namanya? Biskuit.
Padahal untuk stunting tidak perlu biskuit anak ketika baru lahir di bawah 2 tahun, ternyata perlu protein. Nah ini tolong dicek detail supaya output dampaknya nanti bisa terukur. Nah Ibu dan Pak saya hormati, ini Bapak Presiden berkali-kali menyampaikan, nah di 2040, di 2050 ke depan, ini akan punya dampak yang besar dan salah satunya juga harus kita siapkan dengan birokrasi yang kuat. Soal birokrasi ini ternyata tidak mudah. Waktu saya jadi kepala LKPP jelas before and afternya, karena saya ngurus bareng. Ketika Presiden dari 52.000 mentarget 500.000 juta, itu jelas waktunya kapan tercapai, kapan belum, dan belanjanya berapa, dan produk luar negeri dan dalam negerinya berapa, kelihatan. Karena ngurus barang. Tapi begitu di Kemenpan RB ngurus orang, ternyata tidak mudah. Ada banyak sekali aturan-aturan yang mesti kita selesaikan. Nah, kalau kita persiapan 4 besar ini, tantangan kita ke depan salah satunya adalah bagaimana birokrasi dan reformasi birokrasi kita ke depan bisa berjalan dengan baik. Nah, dilema-dilema reformasi birokrasi inilah yang menjadi tantangan kita semua buat sekalian hormati. Tantangan-tantangan terkait dengan berbagai problem yang nyata, inilah sekarang tantangan kita, termasuk bagaimana menyelesaikan non-ASN yang nanti akan kita bahas pada waktu yang berikutnya. Nah, dilema-dilema ini kemudian kita dihadapkan kepada bagaimana kita mentransformasi organisasi, transformasi sumber daya manusia, dan transformasi sistem kerja. Ini nanti saya minta Pak Alex menjelaskan ini secara lebih detail. Nah, Bapak sekalian saya hormati, data statistik ini menjelaskan dari total 4,3 juta ya ASN kita ternyata fungsionalnya 2,1 juta. Pelaksananya 1,5 juta. Kita lihat di sini ya. Dan jabatan pelaksana dulu ini totalnya 3.414. Di Permenpan yang baru sekarang cukup hanya 3 kelompok jabatan saja. Nah, jabatan pelaksana tujuannya adalah penyederhanaan nomenklatur agar lebih agile dan dinamis dalam rangka transformasi jabatan, memudahkan dalam perpindahan jabatan. Nah, sekarang kita rubah cukup 3 kelompok jabatan saja, yaitu klerek, operator, dan teknisi. Nah, Ibu saya hormati, dari jumlah PNS 4.254.513 yang menduduki jabatan fungsional sebanyak 2,1 juta. Atau sebanyak 58% dari jumlah PNS. Nah, transformasi ini bertujuan untuk melakukan perubahan tata kelola jabatan fungsional yang berbasis pada angka kredit dan butir kegiatan menjadi capaian kinerja. Saya minta next. Nah, jadi data ini kita lihat Bapak sekalian, yang pertama, golongan 1 ada 27.000, golongan 2 ada 699.000, sebelum ini kembalikan lagi. Golongan 3 ada 2,3 juta, golongan 4 902. Nah, kalau kita lihat dari sini statistiknya, pelaksana ada 1,5 juta, berarti yang golongan 3, 2,3 juta ini berarti ada doktornya di tempat ini. Ya, ada S2-nya, ada S3 di golongan 3, yaitu yang pelaksana tadi. Nah, betapa borosnya negara ini, ternyata kalau lihat komposisi data ini, oleh karena itu kita kemarin, saya agak maksa minta data ke BKN supaya host to host, supaya cepat, karena untuk membuat data analitik seperti ini Pak Bima. Kalau kita tidak dapat data cepat dari BKN, maka teman-teman SDMA tidak segera bisa memotret data seperti ini. Kalau dilihat dari peta golongan ini Pak Bima, betapa borosnya kita, karena berarti ada pejabat pelaksana yang ada, yang mereka juga punya gelar doktor, ada juga master dan seterusnya dan seterusnya. Saya minta nanti dijelaskan oleh Pak Alex. Nah, sekali yang berikutnya, kita sudah minta ada pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian. Proses lama dari 11 sekarang menjadi 3. Harapan saya Pak Bima dan teman-teman dan seluruh teman-teman di seluruh Indonesia ini tidak ada isu lagi. Maka saya minta teman-teman kepala BKD di seluruh Indonesia harus punya tenaga IT untuk mengurus nasib teman-temannya. Tidak boleh lagi saya mendengar ada orang pensiun terlambat menerima SK pensiunnya. Sehingga THT-nya juga terlambat. Karena sistemnya telah kita paksa dalam tanda kutip, dan BKN telah membuat perubahan yang mendasar dari proses bisnis layanan yang lama jadi 11
kita minta sekarang sudah jadi 3 proses bisnis layanan. Sehingga mestinya tidak rumit lagi dan ini sudah bisa online. Teman-teman dari seluruh Indonesia, harapan kami ini semua bisa berjalan sehingga isu-isu soal pensiun, taspen, dan seterusnya tidak lagi ada isu karena secara digital ini sudah bisa dilakukan oleh teman-teman dari seluruh Indonesia. Ibu dan Pak saya hormati, terkait dengan kompetensi kelas jabatan fungsional ini juga sudah kita rinci, ya. Instansi pembina berperan sebagai human capital business partner dan seterusnya. Nanti saya minta Pak Alex dan Pak Aba menjelaskan ini dan ini menjadi lebih gamblang. Untuk menghadapi keadaan ini semua, saya tidak ingin staf saya diundangi ke provinsi, kabupaten di Indonesia hanya untuk menjelaskan soal jabatan fungsional. Saya sudah bilang dengan teman-teman, Presiden meminta bahkan target RB tematik kita seharusnya adalah digitalisasi. Maka digitalisasi harapan saya oleh kita semua tidak hanya bagus dipaparkan, tidak hanya bagus dipidatokan oleh para pemimpin, oleh kita semua, tapi kita praktekkan. Salah satunya adalah supaya anggaran kita tidak habis di perjalanan dinas. Teman-teman daerah tidak habis audiensi ke Jakarta, datang ke Kemenpan RB bikin seminar. Kami sudah buka layanan seperti ini. Kalau hari Selasa ada hari SDM aparatur, silakan telepon PIC-nya ini, ikut Zoom dari jam 10 sampai jam 11. Setiap hari Selasa. Setiap hari Kamis ada hari pelayanan publik. Silakan yang akan bikin mall pelayanan publik. Kita sekarang targetkan per Maret akan ada MPP digital. Karena target kita orang ingin mendapatkan pelayanan tidak lagi datang ke MPP digital. Tapi sudah bisa diselesaikan dengan handphone. Kita beresin sistemnya bersama Telkom Mandiri dan beberapa teman-teman dari BUMN untuk beresin ini semua sebagai arahan dari Bapak Presiden. Kalau belum jelas silakan kontak ini. Berikutnya Mbak sekalian, itu hari Rabu, itu hari Kunwas. Silakan yang nanya soal RB, ya Pak Erwan. Silakan telepon hari ini. Saya tidak ingin lagi dengar RB-nya orang pengen A melakukan pertemuan konsultasi pakai konsultan. Loh ini pengen A kok pakai konsultan, berarti urusannya kertas ini. Ya, RB ke depan harus berdampak. Nilai RB naik kalau dampaknya terukur. Kita udah jelas kita tambah 3 RB sebagaimana arahan Bapak Presiden. Kalau daerah kemiskinannya turun, RB-nya dia bisa naik. Kalau daerah investasinya naik karena mendorong lapangan pekerjaan, dia nanti akan naik. Kalau daerah belanja produk dalam negerinya yang dicek di e-katalog, jumlahnya berapa dari berapa dan berapa persen dari APBD-nya dia meningkat, dia akan naik. Begitu juga kalau penanganan inflasinya bagus, sebagian arahan Bapak Presiden, ke depan RB-nya naik. Sekali lagi teman-teman dari kabupaten seluruh Indonesia, untuk RB-nya naik tidak harus mengundang konsultan, rapat di hotel-hotel, yang supaya nilai RB-nya naik. RB itu dampak, bukan administrasi dan bukan tumpukan kertas. Saya sudah tekankan terus ke Pak Irwan dan tim yang sudah kita kerjakan. Oleh karena itu teman-teman tim di Kemenpan RB kita rombak paradigmanya sebagai arahan Bapak Presiden. Dampak inilah yang akan kita ukur. Stunting juga sama, sistem penting, instrumen teknologi penting. Tapi teman-teman bupati, kepala daerah sudah belum menganggarkan untuk stunting. Sistemnya bagus, anggaran pembelian gizinya untuk ibu hamil nggak ada, ya nggak bisa. Karena urusan stunting bukan urusan aplikasi. Aplikasinya instrumen untuk mendata, intervensinya dengan gizi. Maka saya sudah minta nanti Pak Erwan, berapa ada anggaran untuk mengalokasikan. Jangan sampai kita lebih mahal beli alokasi aplikasinya dibanding alokasi gizi buat orang hamilnya. Ini yang kebalik-balik. Karena yang dinilai aplikasinya. Ke depan kita tidak menilai hanya aplikasi, tapi intervensi sebagaimana Bapak Presiden bagaimana ibu hamil kita bantu, begitu juga terkait dengan anak-anak yang baru lahir di bawah 2 tahun. Baik sekali, oleh karena itu kemarin Bapak Presiden menyampaikan ke kami dan kami sudah menyampaikan ke para bupati, Kapolres, Kajari, Pak Dandim, KPI-nya juga berubah terkait dengan RB. Kalau Babinsa, Babin Kaptimpas dan teman-teman di daerah berkolaborasi dengan daerah untuk mengatasi stunting, tentu ke depan nilainya juga bagus. Inilah RB tematik yang kita buat. Pariwisata dan semua kementerian harapan kita ke depan dan seluruh kegiatan-kegiatan harus mendorong ketiga ini. Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor kepada Bapak Presiden, hampir 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga.
Tetapi ini tidak inline dengan target prioritas Bapak Presiden karena kementerian lembaga sibuk dengan urusan masing-masing. Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meskipun tidak inline dan berdampak dengan target prioritas Bapak Presiden. Maka tata kelolanya inilah yang akan kita pelototi, bukan bantuannya. Jadi Pak Erwan, kita semua akan lihat tata kelolanya. Inilah Bapak sekalian saya hormati, RB mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis. Probisnya gimana? Perbaikan datanya gimana? Perbaikan regulasinya gimana? Kebijakannya bagaimana? Formulasi programnya bagaimana? Kegiatannya bagaimana sehingga lebih tepat sasaran dan dengan penyediaan dukungan teknologi. Bapak sekalian, kalau tidak ke depan ini akan berulang terus. Programnya kemiskinan tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan. Ya, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden dan banyak untuk program-program yang terkait dengan studi-studi dan dokumentasi tentang kemiskinan. Sehingga dampaknya kurang. Oleh karena itu, Bapak sekalian, inilah framework yang sering kita contohkan di berbagai kesempatan. Next, begitu juga jadwal konsultasi tadi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini sudah kita tentukan ini. Silahkan, hari Senin silahkan difoto ini ya. Nanti jabatan fungsional dengan Mbak Dia. Standar kompetensi dengan Iqbal, Yuda, Theodora. Evaluasi, terus begitu. Hari Selasa, nanti soal perencanaan dan pengadaan. Ini supaya menterinya nggak sibuk menerima audiensi daerah, urusannya sama. Nah dengan ini insya Allah ini akan beres. Dan teman-teman waktunya tidak akan tersita keliling seluruh Indonesia. Saya bilang Bu Rini kalau ini kita ikuti ngurus ini keliling Indonesia, sampai anggaran kita habis nggak akan selesai. Karena caranya manual. Ini Pak Aba ini bisa habis waktunya nggak di kantor hanya ngurus begini. Nah, insya Allah dengan begini semua, teman-teman dari KLPD silakan stafnya dibagi untuk beresin ini. Begitu juga terkait ini, kita sudah jelaskan silakan di foto teman-teman yang hadir. Untuk jabatan fungsional untuk instansi pusat, KL, kementerian silakan dengan Mbak Dia. Ini adalah ketua Pokjanya, kita bagi. Instansi daerah, instansi pusatnya, kemudian juga kita lihat ini Bapak sekalian, untuk instansi pusat dan standar kompetensi ada semua. Harapan saya dengan ini kita akan bekerja lebih komprehensif. Saya sudah tanya setiap minggu kepada Bu Rini sudah berapa ratus kabupaten kota yang ikut acara Zoom. Bukan jumlah orangnya. Orang bisa saja 10.000, tapi jangan-jangan penyebarannya tidak seperti yang kita targetkan. Sudah berapa KLPD yang ikut, sehingga dengan demikian harapan saya, anggaran kita tidak habis untuk perjalanan dinas. Ya, saya kemarin kasihan teman-teman dari kepulauan yang pesawatnya susah, ketemu kami hanya untuk nanya soal seperti ini. Mereka nanti cukup dari daerah masing-masing dan itu tidak akan mengurangi nilai. Ya. Jadi jangan percaya orang kalau tidak datang ke Jakarta nilainya tidak naik. Tidak, saya sudah pastikan itu. Bukan orang yang ketemu dengan kita nilainya naik, tapi bagaimana dampak yang mereka kerjakan. Setuju ya Bapak sekalian, saya hormati. Nah, next. Nah begitu juga Bapak sekalian, nanti juga bisa tanya di chatbot si pandai. Kita udah ada sistem. Kalau chatbot ini tidak mampu menjawab, baru Bapak yang ke sana tadi. Kalau lewat telepon semua Bapak, Zoom semua belum jelas, baru datang ke Jakarta, baru ngundang Pak Abah. Kira-kira gitu. Dan seluruhnya Pak sekalian. Kalau tidak Pak Bima, kita ini akan habis waktunya untuk keliling. Padahal Indonesia ini luas sekali. Next. Nah ini kita lihat untuk instansi daerah, silakan teman-teman. Untuk Riau, Kepulauan Riau, silakan hubungi Cindy misalnya. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dengan Fatima, dengan nomor teleponnya semua lengkap. Tapi tolong yang sudah punya istri, ngaku punya istri, biar nggak diteleponin terus nanti. Ya. Nah, silakan ini semua Bapak sekalian. Nah, ini semua lengkap ya. Silakan semua teman-teman di seluruh Indonesia, BKD-nya semua yang belum paham, silakan kontak kepada ini semua. Ibu saya hormati, yang berikutnya udah jelas ini ya. Ini kita lihat, kalau kita lihat sebenarnya kesejahteraan ASN ini sudah di atas rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia. Kalau kurang ya kurang, tapi kalau cukup insya Allah ya cukup. Yang bikin kurang karena kreditan kita banyak. Kita lihat ini statistik. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua ke depan akan bisa bersyukur dan insya Allah mudah-mudahan output dan outcome kita bisa lebih maksimal. Saya minta jadwal bisa tanya kebijakan Pan RB di Januari 2023. Ini kita lihat ini hari SDM aparatur Pak ya, isu strategisnya apa kita sudah tentukan.
Tapi saya minta semua daerah jadi tahu, karena sehebat apapun kita buat program, Bapak sekalian, kalau daerah tidak tahu maka tidak bisa mengakses ini. Next, saya ingin data terkait dengan indeks implementasi berakhlak. Ini adalah PR kita. Jadi kita sudah melaunching core value kita, ya, supaya kita ke depan bisa lebih berkinerja. Ternyata hasil indeks implementasi berakhlak kita, ini soal adaptif menjadi soal serius. Karena hampir semua daerah ASN kita, datanya ternyata soal adaptif ini masih tinggi. Oleh karena itu maka sangat tidak sehat kalau ini nanti ini akan jalan terus, maka adaptif ini menjadi tantangan utama dari kita semua, bagaimana mendorong kinerja ASN kita bisa berdampak. Dan yang saya hormati, harapan saya sosialisasi ini sebenarnya nggak menarik judul sosialisasi, ini kayak perintah kira-kira, itu zaman Orde Baru. Tapi ya sudah lah, nggak apa-apa, ini udah terlanjur tadi saya lihat sosialisasi. Mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan dengan baik. Sekalian ini ada Ibu Sekjen, ada Pak Sekjen dari Kementerian. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan ini kepada teman-teman di kementerian lembaga, sehingga soal JF ini tidak lagi jadi isu, sehingga ke depan target kita bisa memberikan dampak yang lebih hebat di masa yang akan datang. Sekali lagi bagi teman-teman yang selama ini menjadi tersiksa karena jabatan fungsional, insya Allah dengan Permenpan baru ini ada beberapa alternatif, dan ini mudah-mudahan akan mengakomodasi usulan dan harapan dari semua ASN yang ada di Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, Om Sasya, Om Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.